Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pemateri Peradilan dalam Hukum Pajak kelas Akuntansi 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri yaitu Nur Azizah dengan nomor BP 19101155110028. Selanjutnya ada Harmala Maulana dengan nomor BP 190014. Lalu ada Indriani Marvel dengan nomor BP 190016. Kemudian ada Nadia Nutifa Azra dengan nomor BP 190025. Lalu ada Vidya Mulyani dengan nomor BP 190041. Dan yang terakhir ada Denol Ananta Nasri dengan nomor BP 19008. Selamat menikmati. Perkenalkan, nama saya Indriani Marvel, nomor BP 19101155110016. Kelas Akuntansi 1. Peradilan dalam hukum pajak. Peradilan dalam hukum pajak terbagi dua, yaitu 1. Hukum administratif, umumnya berupa sanksi administratif berupa bunga, denda, tambahan pokok pajak, maupun kenaikan dan dijatuhkan oleh fiskus. Sanksi administratif berkaitan dengan masalah-masalah ketidakwajiban dalam membayar pajak. Contoh menyampaikan SPT atau SPT disampaikan tidak benar dan tidak lengkap yang dikarenakan alfa dan lain-lain. Yang kedua, hukum pidana berkaitan dengan denda maupun hukum penjara dan dijatuhkan oleh hakim. Hukum pidana berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan kejahatan. Misalnya sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lainnya yang palsu, atau dipalsukan seolah-olah benar. Selanjutnya, peradilan administrasi pajak terbagi dua. Pertama, peradilan administrasi tidak murni. Disebut peradilan tidak murni karena hanya melibatkan dua pihak, yaitu pihak wajib pajak dan pihak fiskus. Yang kedua, peradilan administrasi murni, yaitu peradilan yang melibatkan tiga pihak, pihak wajib pajak, fiskus, dan hakim yang mengadili. Keberatan wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas suatu: A. Surat ketetapan pajak kurang bayar, B. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, C. Surat ketetapan pajak lebih bayar, D. Surat ketetapan pajak nihil, E. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dengan surat keberatan. Surat keberatan memenuhi beberapa syarat. Tahapan selanjutnya dalam mengajukan keberatan adalah penyampaian surat keberatan. Saat diterimanya surat keberatan, proses penyelesaian keberatan. Perkenalkan, nama saya Harmala Maulana, nomor BP 19101155110014. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dilakukan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu pembahasan selanjutnya tentang banding. Apa itu banding? Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam mengajukan banding terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama, syarat pengajuan banding, yang kedua, siapa yang mengajukan banding, yang ketiga, pemrosesan banding, yang keempat, pencabutan banding dasar hukumnya yaitu pasal 1, pasal 35, pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 44, dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Yang kelima yaitu hak-hak pemohon banding. Pengadilan yang berkedudukan di ibu kota negara, susunan pengadilan pajaknya terdiri atas: yang pertama, pimpinan, yang kedua, hakim anggota, yang ketiga, sekretaris, dan panitera. Yang harus kita ketahui, pimpinan pengadilan pajak terdiri atas seorang ketua dan paling banyak 5 orang wakil ketua. Jika menjadi hakim dan panitera, tidak boleh merangkap menjadi: yang pertama, pelaksana keputusan pengadilan pajak, yang kedua, penasehat hukum, yang ketiga, akuntan publik, yang keempat, wakil, pengampun, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa pajak yang akan atau sedang diperiksa olehnya, yang kelima, konsultan pajak, yang keenam, pengusaha.
Baiklah, saya Vidya Mulyani nomor BP 19041 akan melanjutkan materi dari rekan saya yang sebelumnya, yaitu tentang kekuasaan pengadilan pajak. 1. Pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. 2. Pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutuskan sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pengadilan pajak dalam hal gugatan, memeriksa dan memutuskan sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan dan keputusan lainnya gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap A. Pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanaan penyitaan atau pengumuman lelang. Yang B. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. Yang C. Keputusan pembetulan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. Dan yang keempat, pengadilan pajak adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Kemudian reformasi pajak. Tujuan utama pembaruan perpajakan nasional ini adalah untuk menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan lagi segenap kemampuan satu pihak, mendorong wajib pajak melaksanakan dengan kesadaran kewajibannya membayar pajak dan kita sendiri. Dengan informasi pajak diharapkan beban pajak akan makin adil dan wajar, sehingga di lain pihak menutupi peluang yang selama ini masih terbuka bagi wajib pajak untuk menghindari pajak. Baiklah, saya Nadia Nustifa Azra, BP 190025 akan melanjutkan materi dari rekan saya yang sebelumnya. Sejak penjajahan Belanda, ternyata telah diberlakukannya undang-undang mengenai pembayaran pajak sebagai berikut. 1. Statblad nomor 13 tahun 1908 tentang ordonansi rumah tangga. Yang kedua, Statblad nomor 498 tahun 1921 tentang aturan Bea Materai. 3. Statblad nomor 291 tahun 1924 tentang ordonansi bea balik nama. 4. Statblad nomor 405 tahun 1932 tentang ordonansi pajak kekayaan. 5. Statblad nomor 718 tahun 1934 tentang ordonansi pajak kendaraan bermotor. 6. Statblad nomor 611 tahun 1934 tentang ordonansi pajak upah. 7. Statblad nomor 671 tahun 1936 tentang ordonansi pajak potong. 8. Statblad nomor 17 tahun 1944 tentang ordonansi pajak pendapatan. 9. Undang-Undang nomor 12 tahun 1947 tentang pajak radio. 10. Undang-Undang nomor 14 tahun 1947 tentang pajak pembangunan. 11. Undang-Undang nomor 12 tahun 1952 tentang pajak peredaran. 12. Undang-Undang tahun 1951 tentang pajak penjualan yang diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 1968. 13. Undang-Undang nomor 21 tahun 1959 tentang pajak dividen yang diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 1959 menjadi pajak atas bunga, dividen, dan royalti. 14. Undang-Undang nomor 19 tahun 1959 tentang penghasilan pajak negara, penagihan pajak negara dengan surat paksa. 15. Undang-Undang nomor 74 tahun 1958 tentang pajak bunga asing. 16 atau terakhir, Undang-Undang nomor 8 tahun 1967 tentang tata cara pemungutan pajak PPD, PKK, dan PPS atau tata cara MPS dan MPO. Selanjutnya, reformasi pajak, tax reform atau pembauran perpajakan telah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 1984 bersamaan dengan dikeluarkannya serangkaian undang-undang sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Nah, kedua undang-undang tersebut akan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1984. 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan tentang pajak penjualan atas barang mewah direncanakan akan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1984 juga.
Namun, karena adanya beberapa hal yang harus diselesaikan, maka akan diberlakukan pada tanggal 1 April 1985. 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Nomor 13 1985 mulai diberlakukan pada tahun 1995. Pada tahun 1991 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Selanjutnya, Undang-Undang Pajak yang dikeluarkan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1983 tentang pajak bumi dan bangunan. Saya Nur Aziza dari nomor BP 19101155110028. Saya akan melanjutkan dari materi yang rekan saya sebelumnya sampaikan. Selanjutnya, pada tahun 1997 dikeluarkan lagi serangkaian undang-undang baru untuk melengkapi undang-undang yang telah ada, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dan yang kelima yaitu ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan. Selanjutnya, pada tahun 2002, untuk lebih memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang selama ini dirasakan kurang berpihak kepada wajib pajak. Setelah lama ditunggu, pada tanggal 27 Juli 2007, akhirnya pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Perubahan ini diharapkan lebih memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak. Kemudian berturut-turut pada tahun 2008, pajak penghasilan diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai contoh kasus dalam peradilan hukum pajak. Kasus yang kami ambil yaitu DJP Sumbar dalami kasus penggelapan pajak. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana pajak terhadap pengusaha retail di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, yang diduga merugikan negara sekitar 13 miliar. Pengusaha berinisial YH diduga menggelapkan pajak dengan modus menyampaikan surat pemberitahuan pajak yang isinya tidak benar dan tidak lengkap sejak tahun 2012. Kepala Kanwil DJP Sumbar Jambi, M. Esmiransyah Enzain, menyebutkan penyidikan sudah sampai pada tahap penyerahan berkas ke Kejaksaan Tinggi Sumbar. Berkas itu sudah dinyatakan lengkap atau P21. Perkenalkan, nama saya Denal Ananta Nasri, BP 19008. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Koramil Sumatera Barat dan Jambi beserta Komnas PPNS, Direktur Polda Sumbar dan Kejaksaan Tinggi Sumbar berhasil mengungkap tembilang pajak yang merugikan negara senilai 13 miliar. Saat ini sudah ditetapkan satu tersangka berinisial RS dari PT AKP Supplier PT Semen Padang. Seharusnya sudah
2021 akan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumbar, katanya Muhammad Irmansyah Muhammad Zain, Kakanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi saat konteraksi di Hotel Pangeran Bix Padang Senin 22 April 2013. Dia juga mengatakan pengedapan pajak itu bermula dari kecurigaan pegawai terhadap perusahaan supplier semen Padang yang tidak mendaftarkan dan melaporkan usahanya. Tim Kanwil DJP lalu menelusurinya hingga ditemukan beberapa indikasi. Setelah itu, PPNS, Kanwil DJP Sumbar dan Jambi berkoordinasi dengan kejaksaan. Setelah kita telusuri, ternyata tersangka tidak menyetorkan pajak pertentuan nilai PPN sejak 2007 sampai 2010 dan tersangka sengaja tidak mendaftarkan dan tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dibutuhkan sebagai pengusaha karena pajak PKP. Namun berlaku menerbitkan faktur pajak tapi tidak menyetor ke negara. Dalam penyelidikannya itu telah meminta keterangan saksi sebanyak 19 orang, baik dari pajak, bank, dan pihak perusahaan sendiri. Itu sudah kita mulai sejak Februari lalu. Sebenarnya ada 2 orang tersangka yang baru tertangkap, itu RS, sementara AR masih tetap berlengkapan. Namun mereka masih dalam satu perusahaan. RS merupakan direktur utamanya, kata Muhammad. Dia juga menyebutkan tersangka RS mengaku pendalaman kasus ini ia sendiri melakukannya, tidak ada suruhan. Sementara ia juga membantah tidak ada dari kantor pajak yang ikut terlibat dalam kasus ini. Kita sudah melakukan penyelidikan bahwa tidak ada staf yang terlibat dalam kasus ini, tapi kalau ada nanti kita akan bisa jadikan tersangka. Sedangkan tersangka saat ini ditahan, itu tinggal kejaksaan lagi memutuskan tegasnya. Sementara asisten pidana umum Witono menyebutkan dalam kasus ini ada 2 orang terlibat dan 1 orang yang baru tertangkap dan 1 lagi masih melengkapi. Tersangka RS sudah kita siapkan. Tersangka dijerat pasal 39 ayat 1 huruf A, pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan untuk ancaman penggelapan pajak tahun 2007, sedangkan ancaman penggelapan pajak tahun 2008 sampai 2010 diatur dalam pasal 39A huruf 6, pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ancaman maksimal 6 tahun penjara. Pangkas Witono. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.